Ada yang mengatakan jangan mau operasi, ya jangan mau operasi, ada di komentar saya itu, tapi cobalah makan bawang putih setiap hari 3 kali 3 biji rutin. Ada yang mengaku, stadium 3 lalu kempes. Informasi ini menarik bagi saya untuk dicoba bagi yang belum operasi ya. Apakah benar dengan makan bawang putih setiap hari sama daunnya, rutin akan bisa benar-benar kempes. Semoga saja informasi ini benar ya. Jadi itu salah satu yang ada di komen di YouTube yang saya upload di video terakhir yang saya upload di akun saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para wasirin dan wasirot. Banyak informasi yang kita dapatkan dari komen-komen teman kita ya. Dan ini semoga membawa informasi atau pandangan lain atau pengalaman yang sesuai dengan yang dialami oleh para penyintas ambeien, baik yang operasi maupun yang belum operasi. Tetap semangat ya. Baik Mbak Latifah Latif, teman setia kita, simak tiap hari Pak, tetap merasa ada temennya, nggak nyeri sendiri ya. Sabar Mbak ya, nyerinya insya Allah nanti akan segera pergi ya, tunggu saja. Kemudian Bang Ulum Sonhaji, absen nomor satu, salam dari Bekasi, salam Bang, tetap sehat, tetap semangat. Yang sudah melakukan operasi jangan menyesal, sekali lagi jangan menyesal. Yang belum operasi boleh coba-coba metode yang lain sebelum memutuskan untuk operasi, dan semoga semua metode bisa menyembuhkan. Mbak Wati Sapni, setiap mau curhat tapi sudah diwakili teman-teman di sini, jadinya nyimak saja. Semoga kita semua sehat-sehat saja, amin amin ya. Inilah perlunya saudara-saudara yang nonton YouTube ini memberikan komen pengalamannya ya. Karena ini tidak hanya bermanfaat buat saya sebagai pengisi informasi, tapi juga bermanfaat bagi teman-teman kita yang diam-diam nonton ya. Aduh, saya ini gimana ya? Saya ini seperti siapa ya kalau di sini ya? Jadi menyamanyamakan sama apa enggak ya? Oh, ternyata sama. Itu artinya biasanya lega. Oh, berarti enggak apa-apa ya itu kan gitu-gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini yang menarik dari Nopi Jambinop. Nah, Jambinop ini yang saya maksud tadi. Jangan mau operasi, makan aja bawang putih. Saya stadium 3, alhamdulillah sehat, rutin aja makan bawang putih 3 kali sehari, 1 biji pagi, siang, malam, insya Allah sembuh. Kalau ada daun ungu lebih mantap lagi ya. Bisa dicoba ya, saya belum pernah nyoba jadi saya tidak bisa memastikan apakah ini manjur atau tidak. Yang masih stadium 3 coba aja. Kalau stadium 1, 2 kemungkinan bisa, tapi kalau stadium 3 ya bisa dicoba aja. Tapi ini Bang Nopri Jambinop ini sudah karena sudah ngetik di sini mengaku sudah sembuh, berarti sudah ada contohnya. Silahkan sahabat-sahabat yang belum operasi ini bisa dicoba ya. Murah toh bawang putih di dapur, setiap hari 3 dimakan tanpa dimasak, berarti ini ya langsung ya. Siapa tahu ini juga cocok karena bawang putih itu khasiatnya memang besar ya. Kemudian Normilawati ya, ini teman kita yang sudah beberapa kali hadir juga. Ini memberikan testimoni yang cukup panjang. Saya juga udah 2 hari nggak BAB ini, jadi hari ini harus BAB. Nggak harus, 2 hari itu masih pendek ya, banyak yang seminggu nggak BAB kok. Jangan dipaksa. Saya minum Dulkolak 1 biji aja, meskipun nanti pas di WC menghadapi linu, nyeri, perih, tapi yang penting harus BAB hari ini. Sebelum BAB dan setelah BAB saya minum paracetamol 500 mg. Rendam air hangat pakai detol, berpikir positif walau sambil air hujan jatuh dari mata, ini menahan sakit linu perihnya. Ya, semalam ini sebenarnya saya mau BAB pas ke WC, yang keluar malah secuil, habis itu disusul darah yang keluar terpisah dengan fasesnya. Saya ngerasa fases itu keras di ujung, makanya susah keluar dan tidak bisa dan berdarah. Jadi memang harus sabar, kesabaran sangat penting di saat seperti ini. Betul. Walau sambil netes air mata dan sakitnya, tapi harus lapang dada, sabar selalu. Wah, ini sudah teruji kesabarannya. Ini usahakan jangan berpikir negatif atau yang macam-macam. Betul.
Intinya saya nggak kesakitan sendiri, ada banyak juga yang teman-teman di sini di channel Pak Kulit yang selalu jadi tontonan saya setiap saat, terutama saat saya down seperti ini. Sudah tenang aja, nggak usah down Mbak apa Mas ini ya. Nurmilawati ini Mbak ini ya, ibu-ibu atau Mbak ini ya. Tenang saja. Sudah berapa bulan sih ini? Coba ada yang komentari ini. Semangat Kak, sudah berapa lama? Siap operasinya Kak. Sudah hampir 2 bulan. Oh wajar 2 bulan, hampir 2 bulan kan belum 2 bulan. Kemarin 1 minggu udah mulai enakan BAB. Lah hari ini kok sakit pol sampai nangis, mau pingsan saya. Pas mau ngeluarin BAB, kali BAB-nya itu kayak disilet-silet. Iya seperti itu. Saya nyeri pol, linupol pas BAB sakit. Setelah BAB pun sampai sekarang masih menahan sakit. Kenapa lagi ya ini? Sakitnya tak terhankan kali ini, nggak kaleng-kaleng ya. Mungkin karena BAB-nya keras ya Mbak ya Kak ya. Jadi kalau BAB-nya keras itu keluarnya susah, dan 2 bulan itu belum banyak yang belum normal ya. Banyak yang belum normal, makanya dijaga dulu. Makan berserat, buah, kemudian itu tetap dijaga. Semoga nanti lambat hari, lambat bulan segera ini ya, segera lebih baik lagi kondisinya ya. Tenang. Kemudian dikomentari juga oleh Mbak Wati Safni, ya Kak, sudah operasi itu seperti itu, kadang nyaman tiba-tiba jadi lagi semangat sembuh. Ya benar sekali. Saya itu loh 3 hari atau berapa itu merasa nyaman, terus harus setelah itu nggak karu-karuan ya. Jadi memang belum stabil ya, bulan-bulan belum stabil. Iya ini Kak, disilet 100 sekali pol sakit ngilu, perihnya seperti 1 hari setelah pasca operasi, kan aneh. Tenang dulu ya, pokoknya dipantau dulu ya, apakah besoknya juga seperti ini. Wati Safni komentar lagi, iya seperti itu Kak, ini saya merasa sudah sembuh, ternyata terlalu sibuk beberapa hari ini, melakukan perjalanan luar kota juga, jadinya makan nggak teratur, akhirnya sembelit lagi, nyeri lagi, padahal sudah 6 bulan lebih Kak. Iya, makanya makan tetap dijaga dulu ya, tetap jaga dulu. Nyerinya nggak kayak saya kayaknya, kalau nyeri ngilunya kayak biasanya insya Allah saya masih bisa nahan. Nah kalau ini sakitnya seperti pasca baru selesai operasi, pas mau ngeluarin BAB, serasa disilet anus, terutama bagian sebelah kiri dan depan. Ya mungkin itu kegesek fases yang keras itu ya Kak ya. Jadi coba hari ini atau besok diamati lagi apakah masih seperti itu, apakah sudah reda. Kalau fasesnya tidak keras, apakah juga nyeri atau tidak ya. Tapi kalau menurut saya pribadi ini masih dalam tahap wajar ya, dari 2 bulan seperti ini. Kemudian Saiful Anwar, siap Mas, kalau untuk nyeri BAB berdarah, benjolan sudah tidak ada. Lah ini kan, dulu juga nyeri, ada benjolan, BAB berdarah, tapi akhirnya nggak ada ini Bang Saiful Anwar ini. Alhamdulillah, cuma kadang-kadang pikiran negatif thinkingnya nggak hilang-hilang, sembelit sehari itu juga karena salah makan, terus perut begah, biasa itu perut kram, langsung dikaitkan dengan operasi yang dulu, padahal setelah ganti hari BAB bisa, kentut bisa, perut biasa lagi. Jadi kesimpulan, jangan pernah bercerita pada orang yang tidak pernah mengalami operasi, bukan solusi yang kita dapat malah perasaan was-was. Iya bener dong, saya aja loh ya, saya aja yang sudah operasi dijenguk tetangga, ada yang datang, kenapa kok operasi katanya. Ya dalam pikiran saya ya sak karepku. Sudah terlanjur operasi, teman saya itu gini, tapi itu katanya dulu. Udahlah, di Indonesia itu kalau katanya informasi yang tidak valid itu banyak bertebaran, dan anehnya itu yang banyak dipercaya. Cobalah di media sosial informasi fakta baru ini, itu Anda percaya, padahal secara pasti belum tentu itu benar, gitu loh ya. Makanya alhamdulillah saya dengan operasi ini bersyukur ya. Saya bersyukurnya itu tidak hanya, ini saya ungkap lagi terpaksa, saya bersyukurnya operasi itu tidak hanya karena ambien saya sembuh,
Tapi di balik itu ada drama, ada hal-hal yang sifatnya spiritual yang saya dapatkan. Saya sampaikan lagi mungkin bagi yang belum pernah, saya dulu itu punya cita-cita, tidak saya sebutkan ya, menghafalkan ya sebuah hafalan begitu ya. Yang mana itu sejak kuliah dulu saya sudah pengen menghafalkan. Tapi sampai tua beranak 3 itu enggak hafal-hafal. Nah, setelah operasi, waktunya banyak luang, nganggur di rumah. Saya bertekad untuk menghafalkan itu. Ya nggak panjang sih, nggak panjang, cuma 1 lembar, tapi itu butuh perjuangan. Akhirnya saya hafal. Dan itu saya bersyukur, menjadi bersyukur gitu loh. Saya bersyukurnya begini, kalau saya nggak operasi, saya nggak akan punya tekad sekuat itu untuk menghafalkan. Gara-gara saya operasi, saya pasrah semua dan saya punya tekad, saya harus mendapatkan sesuatu yang menguntungkan dari operasi ini. Saya harus hafal ini yang dulu tertunda-tunda. Itu dibalik rasa syukur saya melakukan operasi. Jadi saudara-saudara kalau operasi juga bikin challenge sendiri nggak apa-apa. Misalnya yang belum hafal surat surat pendek ini, tak tekad hafalkan ini. Begitu ya. Saudara-saudara, itu yang membuat saya bersyukur. Kalau saya nggak operasi, saya nggak hafal. Kemudian Saiful Anwar lagi, alhamdulillah untuk BAB-nya enggak berdarah, tidak ada benjolan. Oh, tadi sudah ya. Kemudian Januar Mitra, alhamdulillah loh, ini banyak yang alhamdulillah sembuh ini. Alhamdulillah saya sudah 12 minggu pasca operasi dan sudah 7 minggu melakukan businasi. Nah, ini businasi dari minggu kelima. Awal businasi diameter 1,2 cm, setelah 7 minggu rutin. Alhamdulillah sekarang sudah naik diameter menjadi gede ini 1,8 hampir 2 cm. Udah gede ini. Sekarang udah normal, tidak sakit sama sekali. Businasi mau dilanjut sampai diameter 2 cm. Semangat sembuh semuanya. Alhamdulillah, ini kabar baik kan ya. Kemudian dikomentari Wati Sahmi, alhamdulillah berarti aman ya Kak. Aman. Januar, alhamdulillah aman dan nyaman. Makan apapun sudah bisa juga. Makan agak pedas juga udah bisa, yang penting juga terlalu pedasnya. Masih tetap rutin makan buah dan sayur tiap hari, air putih 2,5 liter sampai 3 liter, naik motor juga sudah nggak sakit, duduk lama di mobil juga sudah aman. Alhamdulillah yakin sembuh, tetap berpikir positif. Betul. Wati Safni komentar lagi, kemarin juga udah aman Kak, tapi beberapa hari ini terlalu sibuk makan, nggak teratur jadi nyeri ya. Januari Mitra, yang penting makan sayur, buah dan minum air putih jangan tinggal Kak. Kalau aku kurang makan buah dan sayur, aku minum Yakult dan makan agar-agar Kak. Oke. Iya Kak, biasanya rutin makan sayur, buah dan berhijau dan air putih setiap hari. BAB lancar, beberapa hari ini selalu sibuk makan tidak teratur. Nah ini ya, sudah ketahuan masalahnya. Kemudian Mias STW, alhamdulillah hari ke-25 pasca operasi konvensional grade 4 pakai BPJS, alhamdulillah berangsur membaik. Halo BPJS, sama dengan saya. Intinya sabar dan butuh intinya sabar dan butuh support dari orang-orang sekitar. Sakit nyeri itu linu dianggap biasa saja sebagai proses. Bismillah, semoga lekas pulih total. Amin. Untuk kawan-kawan yang memiliki penyakit yang sama, mari berjuang untuk sembuh. Semangat. Mantap ya. Aminati ami. Hadir Pak Khalid, masih ada nyeri sama BAB, kadang berdarah dan rasa operasi masuk 4 bulan. Oke, coba kalau berdarah diolesi betadine atau minum albumin ya Mbak ya, coba. Kemudian Muhammad Dwi Yusuf, berapa lama businasi? Saya baru jalan 3 hari udah udah bisa BAB tapi masih nyeri. Secukupnya Bang ya, kalau sudah seminggu cukup seminggu, kalau belum sebulan begitu ya, dilanjutkan aja. Semakin lebar kan semakin lancar nanti ya. Oke saudara-saudara, itu ya yang banyak informasi hari ini. Ada bawang putih, kemudian ada yang 2 bulan masih nyeri yang amat sangat, semoga kita doakan lekas sembuh. Intinya komen-komen dari teman-teman itu sangat bermanfaat untuk teman-teman yang lain ya. Demikian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap tersenyum, tetap berusaha bahagia, tetap rileks, dan jangan terlalu stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.